Halo semuanya, halo Sobat Helix. Pada sesi kali ini kita akan membahas sakit MAH ya. Jadi saya dengan Dr. Dika, dokter spesialis penyakit dalam dari klinik MD Kuningan. Sesi ini kita akan membahas mengenai penyakit MAH. Nah, penyakit MAH itu biasanya sering kita sebut dengan sakit asam lambung. Kalau memang masyarakat itu paling sering menyebutkannya dengan sakit lambung. Sebenarnya penyakit MAH ini kalau dari sisi medis kita biasa menyebutnya dengan sindrom dispepsia. Sobat-sobat harus tahu bahwa yang namanya sindrom itu biasanya banyak ya, penyebabnya itu tidak pasti jelas itu apa. Jadi maksudnya penyebabnya itu bisa beragam. Oke, jadi yang paling sering muncul itu ada namanya dengan dispepsia, dan kemudian kalau sobat sering mendengar itu satu lagi adalah GERD. Nah, itu apa bedanya? Jadi kalau dispepsia itu artinya berasal dari dua kata, yaitu dis artinya adalah tidak, pepsia itu artinya lambung ya. Jadi seperti tidak nyaman lambungnya ya. Jadi perih seperti itu, perih lambungnya. Kemudian kalau dia GERD itu kepanjangan dari gastroesophageal reflux disease. Kata kuncinya adalah reflux ya, artinya ada perasaan seperti asam lambungnya naik ke atas. Jadi dia lebih sering mengeluhkan itu seperti nyeri dada ya, seperti ada yang naik ke atas. Dispepsia ini ada dua. Yang pertama adalah dispepsia yang fungsional, yang kedua adalah dispepsia yang organik. Kalau dia dispepsia fungsional itu ketika kita lakukan pemeriksaan sampai dengan pemeriksaan gastroskopi ternyata tidak ditemukan ada lesi organiknya. Tidak ada luka, kemudian tidak ada kemerahan, ataupun tidak ada penyakit yang lain. Kalau dia dispepsia organik, itu setelah dilakukan pemeriksaan didapatkan memang ada diagnosis gastritis, kemudian bisa didapatkan diagnosis duodenitis, bisa juga didapatkan diagnosis ulkus. Ulkus itu artinya luka. Nah, yang perlu diwaspadai sebenarnya adalah dispepsia yang organik. Walaupun dispepsia fungsional ini sebenarnya adalah kasus yang paling sering kita jumpai, terutama pada wanita. Nah, peranannya apa? Penyebabnya apa ya? Penyebab dari dispepsia ini itu banyak ya. Jadi ada beberapa faktor penyebab. Yang pertama itu disebutkan bisa faktor dari motilitas lambungnya, artinya dari gerak lambungnya. Kemudian yang kedua itu dari faktor hipersensitivitas visceral, artinya ada sistem sensasi dari saraf perifer, dari saraf yang di tepi dan dari saraf yang di sentral yang terlalu menyebabkan hipersensitif ya terhadap dari makanan yang masuk ya, seperti itu. Kemudian yang ketiga yang tadi ya terutama yang menyebabkan peranan pada dispepsia fungsional itu adalah faktor psikososial. Jadi dispepsia fungsional itu sangat erat kaitannya dengan stres. Ya, sangat erat kaitannya dengan ansietas, cemas, dan depresi. Jadi ketika seseorang ansietas, ya, ada gangguan pikiran, maka asam lambung pun meningkat. Nah, ini yang harus dihindari. Kemudian terlebih lagi yang selanjutnya itu bisa faktor genetik, ya. Kemudian faktor genetik, ya, kemudian faktor lingkungan, faktor diet, ya, dan lain sebagainya. Kemudian untuk dispepsia fungsional tuh nanti kita bagi lagi dua ya. Ada dua yang umum. Yang pertama ada namanya dengan postprandial distress syndrome. Jadi dia adalah nyerinya itu terutama ketika setelah makan. Pasien-pasien ini sering mengeluhkan, dok, justru kalau makan itu lebih nyeri. Nah, ini termasuk yang itu. Kemudian yang kedua adalah epigastric pain syndrome. Jadi dia lebih ke nyeri ulu hatinya. Jadi itu yang lebih terasa. Walaupun sebenarnya setelah kita bagi dua ini, sebenarnya banyak yang campuran ya. Jadi tidak bisa kita klasifikasikan antara kedua tipe ini. Oke, nah yang bahaya juga adalah dispepsia yang organik ya. Jadi memang sudah ada luka, kemudian bahkan beberapa penelitian tertentu menyebutkan bahwa dispepsia organik ini sangat erat kaitannya dengan infeksi Helicobacter pylori. Oleh karena itu inilah yang harus diwaspadai. Kemudian kalau memang dia ternyata ada infeksi Helicobacter pylori, ini dia harus diberikan terapi antibiotik. Jadi tidak bisa hanya dengan pemberian obat-obat asam lambung saja. Oke, kemudian yang paling juga harus dikhawatirkan adalah jangan nanti cuma mengeluh-mengeluh asam lambung ya kan, tetapi ternyata ada kanker ya. Jadi kanker lambung ini juga harus diwaspadai. Maka
kita harus melihat adanya namanya alarm simptom, ya, artinya gejala yang harus diwaspadai. Pasien-pasien apa saja yang harus diwaspadai bahwa ini ternyata bukan sakit asam lambung biasa? Itu yang pertama adalah pada pasien-pasien yang usianya di atas 40 tahun, itu harus diwaspadai. Kemudian yang riwayat kanker, ya, artinya dari keturunannya, dari keluarganya itu punya riwayat penyakit kanker. Kemudian terdapat penurunan berat badan yang signifikan. Ya, jadi penurunan berat badan yang drastis, bisa lebih dari 10 kilo misalnya dalam kisaran waktu kurang dari 6 bulan. Nah, itu harus diwaspadai. Kemudian adanya yang keempat itu adalah adanya muntah darah atau buang air besar berwarna hitam. Ini harus diwaspadai, berarti adanya pendarahan dari saluran cerna yang bisa saja ini merupakan suatu tanda dini, tanda dari suatu misalnya adanya keganasan. Kemudian kita masuk ke yang kedua tadi, ya, GERD, ya. Jadi GERD ini itu lebih ke adanya reflux, adanya asam lambung yang naik. Sebenarnya yang naik itu bisa ada 4, ya. Bisa asam lambung, bisa enzim pankreas, ya kan, bisa pepsin, ya. Pepsin itu enzim dari lambung juga. Nah, tapi yang sangat mengganggu itu jelas asam lambung. Jadi asam lambung yang naik itu mengiritasi dari saluran cerna kita, saluran cerna yang di atas saluran ini. Nah, faktor-faktornya ada banyak. Yang pertama memang disfungsi dari sphincternya, sphincter esofagus, ya, sphincter dari saluran cerna yang antara kerongkongan ini dengan lambungnya. Jadi memang ada disfungsi dari sphincternya. Jadi dia tidak mau untuk kontraksi, dia terlalu relaksasi sehingga naik lagi asam lambungnya. Nah, ini biasanya berkaitan kalau dia pasiennya setelah makan. Oleh karena itu beberapa faktor resiko yang dimana seseorang itu lebih mudah terkena GERD itu ada beberapa, ya. Yang pertama memang yang sudah diteliti adalah merokok. Jadi bagi sobat-sobat Helix yang merokok itu cenderung bisa lebih untuk beresiko untuk terkena GERD, maka harus stop merokoknya. Kemudian yang kedua apa? Berat badan yang berlebih, terutama yang obesitas. Yang kriteria untuk berat badan mungkin nanti sobat Helix bisa tahu, ya, kalau kurang dari 18,5 IMT-nya itu artinya kurang berat badan. Kalau yang dia normal itu sekitar 18,5 sampai dengan 24,5. Kalau di atas 25 sampai 30 itu berat badan yang berlebih, dan di atas 30 itu namanya obesitas. Itu nanti ada kalkulasinya tertentu untuk mengukur indeks massa tubuh. Jadi indeks massa tubuh itu adalah berat badan dibagi dengan tinggi badan kuadrat. Nanti sobat Helix bisa hitung sendiri. Kalau memang obesitas itu sangat erat kaitannya dengan GERD dan sudah diteliti kalau penurunan berat badan yang dilakukan oleh pasien itu akan menyebabkan prognosis dari GERD-nya akan semakin bertambah bagus, ya. Jadi outputnya makin bagus. Kalau dia pasiennya menurunkan berat badan, maka itu outputnya akan bagus. Kemudian apalagi yang harus dilakukan? Tidak terlalu cepat untuk berbaring setelah makan. Jadi harus ada jeda. Ketika sudah makan, kemudian mau tidur, itu paling tidak minimal 3 jam, ya. Jadi harus ada jeda 3 jam ketika seseorang setelah makan, baru kemudian berbaring. Kalau terlalu cepat berbaring, maka akan terdapat penekanan dari lambung yang menyebabkan reflux dari asam lambung tadi. Nah, kemudian ketika tidur, usahakan untuk naikkan tempat tidurnya sekitar 20 sampai dengan 30 cm, sehingga tidak menyebabkan asam lambungnya naik, ya, jadi tidak datar. Itu adalah beberapa yang harus dilakukan. Selain itu juga faktor makanan, hindari kafein, kopi, kemudian hindari makanan yang asam, terlalu asam, kemudian yang berlemak, soda-soda, ya, seperti itu, dan yang terlalu pedas. Jadi itu adalah tips dan trik, ya, untuk terhindar dari GERD tadi. Dan secara umum sebenarnya untuk dispepsia pun hampir mirip, ya. Jadi makanan-makanan yang asam, makanan-makanan yang pedas, rokok, ya, kemudian kafein, ya, itu seperti itu yang harus dihindari. Terlebih juga memang, ya, kita harus pola hidup sehat tetap, ya, seperti olahraga, sehingga dengan olahraga nanti kan berat badan juga akan turun. Kemudian, ya, konsumsi makanan-makanan yang sehat, ya, jadi tidak sembarangan seperti itu. Oke, Sobat Helix, mungkin ini sedikit sharing kita pada saat hari ini tentang sakit MAH yang sebenarnya itu cukup kompleks, ya, penyebabnya. Jadi harus tahu dulu penyebabnya sehingga kita harus tahu kemudian bagaimana untuk manajemennya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya buat Sobat Helix. Terima kasih.